Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 8. Masih untuk jenjang SMP atau MTS di semester 1 tahun 2021. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester, khususnya mata pelajaran PPKN. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN. Soal nomor 1. Pancasila dalam bahasa Sanskerta memiliki istilah yang terdiri dari asal kata panca dan sila, yang berarti batu sendi yang 5. Ini juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Disebut juga dengan A. Pancasila Krama, B. Pedoman perilaku, C. Peraturan dalam hidup, D. Pelaksanaan Pancasila. Jawaban yang benar adalah yang A. Pancasila Krama. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Agama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilarang berfoya-foya dengan teman. 2. Dilarang melakukan kekerasan fisik. 3. Dilarang melakukan penculikan. 4. Dilarang berjiwa dengki. 5. Dilarang mencuri. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk larangan dalam Pancasila Krama ditunjukkan pada nomor A. Nomor 1, 2, dan 3, B. Nomor 2, 4, dan 5, C. Nomor 2, 3, dan 4, D. Nomor 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Rinciannya yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Jadi sudah jelas jawabannya untuk soal nomor 2 yaitu yang B, nomor 2, 4, dan 5. Soal nomor 3. Tokoh-tokoh pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara yaitu Pancasila. Proses perumusannya diawali dalam sidang BPUPKI pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Dr. Raji Manwedo Diningrat selaku Ketua BPUPKI meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Ternyata hanya 3 anggota yang memenuhi permintaan ketua, yakni khusus membicarakan rumusan dasar negara. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.
Nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia tersebut dikemukakan oleh A. Mr. Muhammad Yamin, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Mr. Supomo, D. Insinyur Soekarno. Jawaban yang benar adalah yang D. Insinyur Soekarno. Istilah tersebut dinyatakan Soekarno pada waktu sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang secara langsung Soekarno menyatakan bahwa Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Suatu negara agar kokoh harus memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Tanpa adanya pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dapat mengakibatkan negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan timbulnya kekacauan. Pancasila hadir untuk menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Cita-cita dan tujuan bangsa, D. Sumber dari segala sumber hukum. Jawaban yang benar adalah yang A. Dasar negara. Dalam soal ada kata kunci bahwa negara agar kokoh harus memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Ini merupakan landasan ideal, di mana landasan yang paling penting, landasan yang paling fundamental dalam membangun negara. Nah, landasan ideal tersebut di Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila pada soal nomor 4 yaitu sebagai dasar negara. Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas dan tujuan pembangunan adalah peranan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi negara, C. Paradigma pembangunan, D. Sumber dari segala sumber hukum. Jawaban yang benar adalah yang C. Paradigma pembangunan. Pada soal ada kata kunci bahwa Pancasila menjadi sumber asas dan tujuan pembangunan. Nah, oleh karena itu peranan Pancasila pada soal nomor 5 ini sudah jelas sebagai paradigma pembangunan negara. Jadi nomor jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ada 5 gambar tokoh para pendiri bangsa Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, tokoh yang berpidato dalam sidang pertama PPUPKI adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 4 dan nomor 5. Kalau diperhatikan gambar, kita cermati satu persatu. Nomor 1 itu adalah foto dari Abi Kusno Cokro Suyoso. Untuk foto nomor 2 ini adalah AA Maramis. Foto nomor 3 itu adalah Muhammad Hatta. Foto nomor 4 adalah Supomo. Dan foto nomor 5 yaitu Muhammad Yamin. Jadi sudah pasti
Tokoh yang berpidato dalam sidang pertama PBB adalah Muhammad Yamin dan Supomo. Soal nomor 7. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber negara, hal tersebut termuat dalam pembukaan dan juga ditegaskan oleh A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. Jawaban yang benar adalah yang A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, untuk yang opsi B, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu adalah undang-undang tentang pendidikan tinggi. Nah, untuk opsi C, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 ini adalah undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Morowali, yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk yang D, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 ini adalah undang-undang tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan India. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghormati hak orang lain. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan isi butir pengamalan Pancasila. Sila A. Persatuan Indonesia. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawaban yang benar adalah yang C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Opsi A ini berisi tentang rasa cinta terhadap negara, rela berkorban, dan sikap persatuan. Itu merupakan isi dari Sila Persatuan Indonesia. Kemudian untuk opsi B, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berisi tentang hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian untuk opsi D, ini berisi tentang pelaksanaan musyawarah mufakat dalam mencapai sesuatu. Ini nilai-nilai demokrasi Indonesia yang merupakan karakter dari bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu nomor 8 jawaban yang paling benar adalah yang C. Soal nomor 9. Contoh karakteristik nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah A. Rajin beribadah sesuai keyakinan. B. Mengikuti ronda malam setiap seminggu sekali. C. Musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. D. Melakukan kerja bakti gotong royong dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Rajin beribadah sesuai keyakinan. Opsi B sampai D ini bukan pelaksanaan di lingkungan keluarga, yaitu pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 10.
Asal mula kata ideologi berasal dari kata idea, yang berarti ide, konsep atau gagasan atau cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara harfiah, ideologi berarti A. Ilmu tentang pemikiran atau cita-cita, B. Konsep tentang ilmu cita-cita negara, C. Ide yang mendorong tercapainya pengetahuan, D. Pengetahuan tentang ilmu negara untuk mencapai cita-cita. Jawaban yang benar adalah yang A. Ilmu tentang pemikiran atau cita-cita. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Norma-norma. 2. Way of life. 3. Petunjuk hidup. 4. Pegangan hidup. 5. Aturan masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk sebutan lain dari pandangan hidup ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 3, dan 4. Norma-norma atau aturan masyarakat ini bersifat membatasi perilaku seseorang agar tidak bertindak yang tidak baik. Jadi kurang tepat jika dinyatakan sebagai pandangan hidup karena merupakan alat untuk menegakkan pandangan hidup. Oleh karena itu, norma-norma dan aturan masyarakat ini bukan termasuk dari sebutan untuk pandangan hidup. Jadi nomor jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Dalam negara demokrasi, cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan voting. Voting merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suara pemilih. Voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal. Dalam kehidupan sehari-hari yang menganut ideologi Pancasila, voting tidak menjadi pencerminan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan ketika ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai A. Ideologi, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup, D. Kepribadian bangsa. Jawaban yang benar adalah yang D. Kepribadian bangsa. Musyawarah adalah karakteristik Indonesia yang membedakan dengan negara lain dan tercantum di sila keempat Pancasila sebagai acuan dalam berdemokrasi di tatanan masyarakat maupun ketatanegaraan. Jadi jawabannya nomor 12 adalah yang D. Soal nomor 13. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila memiliki fungsi imperatif, yang artinya bahwa Pancasila A. Hasil dari kesepakatan bangsa Indonesia, B. Merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, C. Memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepadanya, D. Merupakan asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jawaban yang benar adalah yang C, memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepadanya. Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kutipan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas adalah isi alinea ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang A, alinea ke-1. Dalam alinea ke-1 ini berisi tentang pertentangan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Jadi penjajahan ini dinilai tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Sudah jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15. Pernyataan yang benar tentang hubungan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Alinea 4 merupakan uraian terperinci dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan. B. Proklamasi kemerdekaan merupakan uraian terperinci dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Alinea 1 sampai 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan. D. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah yang A. Alinea 4 merupakan uraian terperinci dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci proklamasi kemerdekaan. Alinea 1 sampai 3 ini berhubungan dengan kalimat pertama proklamasi. Sedangkan alinea keempat ini berhubungan dengan kalimat kedua proklamasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.